Halo teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sering melihat berbagai kegiatan ekonomi di sekitar kita, mulai dari pedagang di pasar, koperasi di sekolah, hingga perusahaan besar seperti Pertamina atau Unilever. Semua itu sebenarnya memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama merupakan badan usaha. Tapi apa sih sebenarnya badan usaha itu? Mengapa keberadaannya penting dalam perekonomian Indonesia? Dan bagaimana bentuk serta pengelolaannya? Nah, dalam video ini kita akan mempelajari secara lengkap mengenai materi badan usaha, mulai dari pengertiannya, fungsi, jenis-jenisnya, hingga perannya dalam perekonomian nasional. Melalui video ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana badan usaha berperan dalam menyediakan barang dan jasa, membuka lapangan kerja, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yuk kita mulai pembelajarannya dan simak penjelasan selengkapnya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang badan usaha, salah satu komponen penting dalam kegiatan ekonomi. Badan usaha berperan besar dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Masih banyak orang yang berpendapat bahwa badan usaha dan perusahaan itu sama, padahal sebenarnya keduanya memiliki perbedaan. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang didirikan oleh satu orang atau lebih dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Dalam badan usaha terdapat orang-orang yang bekerja sama secara terorganisir untuk menghasilkan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Ciri-ciri dari badan usaha sendiri diantara lain yang pertama, bertujuan mencari keuntungan, kemudian menggunakan modal dan tenaga kerja, dan kegiatan operasionalnya dipimpin oleh seorang usahawan. Sementara itu, perusahaan merupakan kesatuan teknis produksi, yaitu tempat di mana proses pembuatan barang dan jasa dilakukan. Dalam perusahaan terdapat kegiatan seperti pengolahan bahan, penggunaan tenaga kerja, dan pemanfaatan mesin secara efisien untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi. Setelah memahami pengertiannya, mari kita bahas mengenai fungsi badan usaha. Secara umum, badan usaha memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Yang pertama adalah fungsi manajemen. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan seseorang pemimpin untuk mengelola badan usaha. Di dalamnya terdapat kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan. Tujuannya agar kegiatan dalam badan usaha dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah. Yang kedua adalah fungsi operasional. Fungsi ini meliputi kegiatan nyata yang dilakukan badan usaha untuk menghasilkan laba. Bidang operasional mencangkup kegiatan produksi, pembelanjaan, personalia atau sumber daya manusia, administrasi, serta pemasaran. Semua fungsi ini saling berkaitan dan bekerja sama agar badan usaha dapat tumbuh dan bersaing di dunia ekonomi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa badan usaha merupakan wadah hukum dan ekonomi dari kegiatan produksi yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, kalau dilihat dari kepemilikan modalnya, badan usaha terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada badan usaha milik negara atau BUMN, di mana modalnya dimiliki oleh negara dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN bergerak di sektor penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kedua, ada badan usaha milik swasta BUMS, yaitu badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Ketiga, ada badan usaha milik daerah atau BUMD, yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada badan usaha campuran, yaitu badan usaha yang dimiliki bersama oleh pemerintah dan pihak swasta. Biasanya pemerintah memiliki lebih dari 51% saham, sementara sisanya dimiliki oleh swasta atau investor. Setiap jenis badan usaha memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, setelah kita mempelajari jenis-jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal, sekarang kita akan fokus pada salah satunya, yaitu badan usaha milik swasta atau BUMS.
BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik individu maupun kelompok. Tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan, namun juga berperan membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, BUMS memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yaitu usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang saja. Contohnya ada warung atau usaha laundry. Yang kedua, firma, didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama, dan semua anggotanya bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan. Yang ketiga, persekutuan komoditer atau CIVI, terdiri dari sekutu aktif yang mengelola usaha dan sekutu pasif yang hanya menanamkan modal. Yang keempat, ada perseroan terbatas atau PT, di mana modalnya terbagi dalam bentuk saham dan tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang ditanam. Contohnya PT Indofood, PT Unilever, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang terakhir ada koperasi, yaitu badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan menyejahterakan anggotanya. Jadi itulah bentuk-bentuk badan usaha milik swasta. Melalui berbagai bentuknya, BUMS berperan penting untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Setelah ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang badan usaha milik negara. Tahukah kalian, BUMN itu sudah ada loh sejak awal kemerdekaan Indonesia. Saat itu, pemerintah membentuk perusahaan negara untuk mengelola sumber daya sendiri, agar tidak lagi bergantung pada pihak asing. Pernahkah kalian melihat logo seperti PLN, Pertamina, atau Telkom Indonesia? Nah, itu semua adalah contoh dari BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Tujuannya bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga melayani kepentingan masyarakat dan membantu pembangunan nasional. Ciri-ciri dari BUMN sendiri antara lain yaitu modalnya sebagian besar atau seluruhnya berasal dari negara, bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk kemakmuran masyarakat. BUMN sendiri dibagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT, contohnya PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia, yang fokusnya mencari keuntungan tetapi tetap dimiliki oleh negara. Yang kedua, ada perusahaan umum atau Perum, contohnya Perum Bulog dan Perum Damri yang berfokus pada pelayanan publik. Peran BUMN dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Yang pertama ada mengelola sumber daya alam Indonesia, menyediakan kebutuhan dasar seperti listrik, air, dan transportasi, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi sumber pendapatan negara. Jadi, bisa dibilang BUMN adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Tanpa BUMN, banyak layanan penting yang mungkin tidak bisa kita nikmati seperti sekarang. Oke, sekarang kita bahas tentang BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Jadi begini, kalau sebelumnya ada BUMN yang dimiliki oleh pemerintah pusat, nah, BUMD ini adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk apa sih? BUMD didirikan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah dan juga untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum. Artinya, BUMD menyediakan barang atau jasa yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi daerah masing-masing, serta dikelola dengan tata perusahaan yang baik. Peran BUMD sendiri sekarang makin penting, karena BUMD bisa menjadi perintis sektor usaha yang belum diminati swasta. Bisa juga jadi pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan bahkan mendukung usaha kecil dan menengah di daerahnya. Selain fungsi sosial dan ekonomi, BUMD juga punya kontribusi ke pendapatan daerah, misalnya lewat pajak, dividen, atau hasil privatisasi. Nah, dasar hukumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. PP ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Desember tahun 2017 dan diundangkan oleh Menkumham Yasona Lawlis sehari setelahnya pada tanggal 28 Desember 2017 di Jakarta.
Secara karakteristik, BUMD mempunyai beberapa ciri. Pertama, didirikan oleh pemerintah daerah. Kedua, bisa dimiliki oleh satu atau beberapa daerah, atau kerjasama antara daerah dan pihak lain. Ketiga, modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Keempat, bukan bagian dari organisasi perangkat daerah. Dan kelima, dikelola secara profesional seperti dunia usaha pada umumnya. Terus, apa tujuan pendiriannya? Ada 3. Yang pertama, memberikan manfaat perekonomian daerah. Yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyedia barang dan jasa yang bermutu. Dan yang ketiga, memperoleh laba atau keuntungan. Jadi, kalau disimpulkan, BUMD hadir untuk menggerakkan roda ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal yang baik dan transparan dan berkelanjutan. Setelah memahami BUMN, BUMD, dan BUMS, sekarang kita lihat bagaimana peran penting ketiganya dalam perekonomian Indonesia. Ketiganya tidak hanya bertujuan mencari laba, tetapi juga berkontribusi besar bagi masyarakat dan negara. Peran BUMN sendiri yaitu ada melayani kebutuhan pokok rakyat, mencegah monopoli swasta, menjadi sumber penerimaan negara, membuka lapangan kerja, serta menjadi stabilisator ekonomi. Contohnya, Perum Bulog menjaga harga beras tetap wajar. Sedangkan peran BUMN sendiri yaitu membantu pemerintah membuka cabang produksi baru, mendukung ekspor non-migas seperti CPO, kopi, dan karet, bekerja sama mengelola sumber daya alam, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Peran BUMD itu meningkatkan perekonomian daerah, menambah pendapatan asli daerah, membuka kesempatan kerja lokal, mendorong pemerataan pembangunan di daerah. Jika BUMD, BUMN, dan BUMS dikelola dengan baik, maka ekonomi nasional tumbuh dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.